Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Hari itu seperti hari-hari lainnya di kantor. Aku adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan pemasaran yang cukup besar. Selama bertahun-tahun, aku telah menjadi bagian dari tim yang solid, menjalani rutinitas yang sudah aku kenal dengan baik. Pekerjaan yang rutin, meski kadang membosankan, namun aku merasa nyaman dengan keadaan tersebut. Namun, semuanya berubah saat aku pertama kali melihatnya. Namanya Arvin. Seorang pria muda yang baru saja dipromosikan menjadi manajer proyek. Sebelumnya, aku hanya mendengar tentangnya. Seorang pria tampan dengan karisma yang luar biasa, seorang profesional yang disegani, dan seorang yang memiliki masa depan cerah. Namun, ketika aku pertama kali melihatnya secara langsung, aku tidak bisa menahan diri untuk merasa terpesona. Ia masuk ruang rapat dengan langkah tegap, mengenakan jas hitam yang pas di tubuhnya. Meskipun tampak tenang dan penuh wibawa, ada sesuatu dalam cara dia berbicara dan memandang orang lain yang membuatku merasa gelisah. Seperti ada api yang menyala di dalam dirinya, dan entah kenapa aku merasa terhisap ke dalamnya. Pada awalnya, aku mencoba untuk tetap profesional. Aku tidak ingin menjadi wanita yang terpesona oleh penampilan seorang pria, apalagi seorang bos. Namun, semakin sering aku berinteraksi dengannya, semakin aku merasa tertarik. Arvin adalah orang yang sangat cerdas, memiliki wawasan yang luas, dan selalu bisa membuat suasana di kantor menjadi hidup dengan ide-idenya yang brilian. Tapi, perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatiku, adalah hal yang sangat membingungkan. Ia majikanku, dan aku tahu dengan jelas bahwa hubungan antara karyawan dan atasan harus tetap profesional. Aku tidak ingin kehilangan pekerjaan hanya karena perasaan yang datang begitu mendalam. Waktu berlalu, dan perasaan itu semakin sulit aku kontrol. Setiap kali Arvin berbicara denganku, entah kenapa ada semacam magnet yang membuatku terhisap dalam setiap kata-katanya. Bahkan ketika ia memberiku tugas, aku merasa jantungku berdegup lebih cepat. Aku sadar ini adalah perasaan yang berbahaya. Perasaan yang bisa menghancurkan segala yang telah aku bangun di kantor. Suatu sore, setelah rapat selesai, Arvin memintaku untuk tinggal sebentar. Saat itu, hanya ada kami berdua di ruang rapat yang sudah sepi. "Elina, kamu kerja sangat keras selama ini. Aku sangat menghargai dedikasimu," katanya sambil menatapku dengan mata yang tajam. "Aku tahu kamu punya potensi lebih. Jangan ragu untuk menunjukkan lebih banyak lagi." Aku hanya tersenyum, berusaha tetap profesional meskipun hatiku hampir melompat keluar dari dada. "Terima kasih, Arvin. Itu berarti banyak bagi saya." Suatu malam, aku mengerjakan proyek bersama Arvin. Kami duduk di ruang kerja. Hanya ada kami berdua. Suasana yang biasanya tegang kini terasa sedikit lebih santai. Ia tampak lebih terbuka, dan aku mulai merasa ada kedekatan yang berbeda. "Elina, kamu tahu nggak? Aku suka cara kamu melihat sesuatu. Kamu punya pandangan yang berbeda, sesuatu yang segar," katanya, tanpa ragu. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Semua kata-kataku seperti terjebak di tenggorokan. Aku ingin mengatakan sesuatu yang lebih pribadi, tetapi aku takut jika aku mengatakan yang sebenarnya, semua akan berakhir. Namun, tanpa kusadari, aku menjawab, Aku merasa nyaman bekerja denganmu. Kamu membuat semuanya terlihat lebih mudah." Arvin tersenyum. Senyum itu membuat perasaanku semakin sulit dikendalikan. Aku juga merasa sama. "Tapi, ingat, kita di sini karena profesionalisme. Jangan biarkan perasaan mengganggu pekerjaan kita." Kalimat itu membuat hatiku sedikit lega, namun juga semakin membingungkan. Apakah itu berarti ia tahu tentang perasaanku? Atau apakah itu hanya perkataan seorang atasan untuk menjaga batas profesionalitas?
Puncaknya datang ketika perusahaan mengadakan acara gathering di luar kota. Kami semua berangkat bersama-sama. Dan meskipun acara ini dimaksudkan untuk membangun kekompakan tim, aku merasa suasana semakin intens. Terutama setelah malam itu. Kami berada di sebuah restoran mewah, dan setelah makan malam, Arvin mengajakku untuk berjalan-jalan di sekitar taman hotel. Suasana malam itu sangat tenang. Hanya terdengar suara langkah kaki kami dan angin malam yang lembut. "Elina, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," katanya dengan nada serius. Aku menatapnya dengan waspada. "Apa itu, Arvin?" Ini mungkin terdengar aneh, tapi aku merasa ada ketegangan di antara kita. Aku ingin kita bisa berbicara terbuka, tanpa ada yang perlu disembunyikan, katanya, menatapku dengan mata yang penuh arti. Aku merasa nafasku tercekat. Ini adalah momen yang sudah aku takuti, tetapi juga aku nantikan. Perasaan yang terpendam begitu lama akhirnya bisa terungkap. Namun dengan harga yang tinggi. "Arvin, aku nggak tahu harus mulai dari mana," kataku. Suaraku bergetar. Sebelum aku sempat melanjutkan, ia memotong. "Aku tahu apa yang kamu rasakan, Elina. Aku juga merasakannya. Tapi kita harus berhati-hati. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa merusak semuanya." Aku merasa dunia ini berputar. Perasaan yang aku sembunyikan ternyata juga dirasakannya. Namun, apakah ini berarti kami bisa bersama? Ataukah ini hanya kebetulan?